Bergabung kembali dengan Humus Gunung Pelangi, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan saya Karyaji yang akan menyampaikan materi biologi untuk kelas 8 pada tanggal 26 Juli 2010 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup memiliki alat gerak. Alat gerak terdiri dari dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Contoh dari alat gerak aktif yaitu ikan bergerak dengan sirip dan ekornya. Contoh dari gerak pasif dari hewan adalah burung dengan kaki dan sayap. Dan gerak pasif dari hewan contohnya pada tumbuhan yaitu bergerak sesuai dengan sumber air, di mana tumbuhan itu bergerak tetapi hanya organnya bergerak. Yang kedua dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Begitu juga tumbuhan memerlukan CO2 untuk pernapasan pada tumbuhan. Contohnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru, burung bernapas menggunakan paru-paru atau kantong udara, hewan belalang bernapas dengan trakea. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makan. Semua makhluk hidup memerlukan makan. Ada dua, yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri yang disebut autotrof, dan manusia makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri disebut heterotrof. Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri contohnya adalah pada tumbuhan. Yang keempat dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Contohnya, mulut peka terhadap rasa, mata peka terhadap sinar matahari, kulit peka terhadap sentuhan, telinga peka terhadap bunyi seperti klakson dan sebagainya. Yang kelima dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu adaptasi. Makhluk hidup memerlukan adaptasi untuk kelangsungan hidupnya, di mana adaptasi antara manusia dengan makhluk yang lainnya itu berbeda. Kita ambil contoh tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi berdasarkan bentuk daun, seperti bentuk daun untuk daerah lembah, kering, dan basah itu berbeda. Begitu juga dengan hewan. Hewan beradaptasi menggunakan alat kaki, seperti alat kaki yang berselaput biasanya hidup di air, dan kaki hewan yang tidak berselaput biasa hidup di darat. Yang keenam dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu reproduksi. Semua manusia memerlukan reproduksi untuk menghasilkan keturunannya. Reproduksi itu dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Generatif contohnya antara manusia lelaki dan manusia perempuan. Karena antara lelaki dan perempuan itu terjadi suatu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya pada unggas, dia bertelur, mamalia, dia melahirkan. Begitu juga dengan aseksual, yaitu reproduksi tanpa memerlukan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya pada hewan amuba. Amuba ini beradaptasi dengan membelah diri. Hydra bereproduksi dengan tunas, dan pada tumbuhan merunduk. Yang ketujuh dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh yang artinya irreversible, artinya itu manusia itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Artinya ketika dia lahir seperti bayi, tidak mungkin dia kembali ke bayi lagi. Dan berkembang artinya kualitatif, yang artinya berurutan. Contoh, kita ambil contoh seperti katak. Telur katak menetas menjadi berudu, menetas menjadi kata besar, dan kata besar berubah menjadi kata muda, dan kemudian kata muda itu menjadi dewasa. Yang itu adalah contoh dari berkembang pada makhluk hidup. Yang terakhir dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu zat sisa atau ekskresi. Dibagi menjadi dua, yaitu pada tumbuhan dan manusia. Pada tumbuhan dengan manusia itu berbeda mengeluarkan zat sisanya. Kita ambil contoh pada tumbuhan,
Biasanya tumbuhan itu mengeluarkan zat sisa melalui stomata atau lentisel. Pada manusia banyak sekali, contohnya pada paru-paru. Yang kedua, pada kulit biasanya mengeluarkan keringat. Di dalam keringat itu biasanya mengandung air, urea, garam. Begitu juga pada alat ginjal yang berbentuk seperti urin. Urin, di dalam urin itu terkandung air, garam, dan urea. Yang terakhir adalah anus. Anus adalah tempat terakhir dari suatu proses di mana zat sisa itu dikeluarkan berupa tinja, air, dan garam. Demikian penyampaian materi biologi untuk kelas 8. Terima kasih.